Film dibuka dengan diperlihatkan seorang pria yang tengah terluka dan entah salah apa ia bisa sampai dikejar-kejar warga. Ia pun terus berlari sampai akhirnya ia terjatuh karena sudah oleng akibat minum ale-ale yang dioplos dengan sirup marjan. Tak sampai di situ, pria yang rupanya bernama Dirga ini pun tertimpa batu meteor dan akhirnya ia meninggoy. Para warga pun membawa jasad Dirga ke rumahnya. Di rumah ia telah disambut istri dan para tetangganya yang julid. Ya benar, dia pantas meninggal. Sampai rusak gitu badannya. Dan untung saja Pak Ustadz datang dan langsung mengulti para shinobi tingkat Genin yang sedang dalam mode barbar ini. Pak Ustadz pun menyuruh para warga untuk memandikan jenazah si Dirga. Namun shinobi kelas Genin ini mengatakan, Dia gak usah dimandikan saja, Pak Ustadz. Pak Ustadz dengan sisa cakranya pun terpaksa mengeluarkan ceramah no jutsunya, yang membuat mereka pun manut-manut aja. Tapi saat dimandikan masalah muncul karena airnya berubah menjadi adukan semen. Dan bukannya dihentikan, dengan bijaknya Pak Ustadz ini malah menyuruh untuk terus melanjutkan saja. Setelah dimandikan dengan semen, mereka pun berniat mengkafani jenazah Dirga. Namun mereka semua dibuat kaget karena mata Dirga tiba-tiba terbuka. Rupanya Pak Ustadz sedang mencoba mengedutin si Dirga. Namun karena ia sudah kehabisan cakra, membuat jutsunya tak sempurna. Dan dengan sangat bijaknya, Pak Ustadz ini pun menyuruh mata Dirga untuk diplester dong. Pak, di plester aja, Pak. Setelah itu, mereka pun menyolati jenazah Dirga. Namun tiba-tiba pasir dari Suna keluar dari kerenda. Mereka pun dengan segera membawa jasad Dirga untuk dikuburkan. Tapi saat di perjalanan tiba-tiba saja ada petir yang menyambar. Jenazah Dirga yang ketakutan pun memilih untuk berenang di sungai. Para warga yang sudah mulai muak ini pun mencoba menyelamatkannya agar tak mati untuk yang kedua kalinya. Salah satu shinobi tingkat Genin pun bertanya pada istri Dirga tentang kelakuan suaminya semasa hidupnya. Sampai-sampai sudah mati begini pun masih menjadi beban warga. Sebenarnya apa sih yang dilakukan Mas Dirga selama hidupnya? Istri Dirga dengan semangat kembali menceritakan kisah dari suaminya dahulu. Kisah dimulai ketika temannya yang bernama Benny menawarkan pekerjaan untuk menjadi mandor di proyek pembangunan pesantren. Dirga yang memang menganggur setelah Perang Dunia Shinobi keempat ini pun menerima tawaran itu. Namun Dirga selalu mengulti para shinobi tingkat Genin ini untuk terus bekerja. Bahkan mereka tak diberi kesempatan untuk farming terlebih dahulu. Benny yang melihat Dirga sedang dalam mode barbar, mencoba memberi nasihat agar tak terlalu barbar kepada para Genin. Namun Dirga malah mengatakan kalau mereka harus bekerja bagai kuda agar proyek cepat selesai. Tak berselang lama, muncul wanita bernama Zona yang rupanya pacar dari Benny. Mode iri dengki Dirga pun semakin meronta-ronta dan ia berniat mengambil jabatan si Benny. Dirga pun memiliki ide dengan memalsukan laporan keuangan yang membuat Benny dituduh telah nge-cheat oleh Pak Bos. Benny pun langsung di-kick dari grup proyek pembangunan pesantren. Dan Dirga langsung ditunjuk oleh Pak Bos untuk menggantikan si Benny. Benny yang tak terima karena dituduh nge-cheat pun mencurigai Dirga telah memfitnah dirinya. Mereka pun sempat adu mekanik, namun karena Dirga sudah full item, Benny pun dengan mudah dikalahkan. Benny pun akhirnya pergi untuk farming agar bisa kembali menghadapi Dirga. Kemudian Pak Bos memberi Dirga segambreng duit untuk membeli segala kebutuhan pembangunan. Mode Dajjal Dirga pun seketika aktif dan langsung mengaktifkan cheat cepat kaya nurut. Istri Dirga yang curiga menggunakan jutsu bacotannya.
Namun, Dirga yang telah berubah menjadi Dajjal ekor 9 ini pun tak mempan dengan jutsu tingkat bawah itu. Dirga malah semakin barbar dengan mencuri semen di proyek untuk dijualnya kembali. Dan keesokan harinya Dirga kembali nge-cheat ke Pak Bos. Pak Bos dengan mode mas bro-nya ini pun langsung memberinya segambreng uang. Dirga yang telah mempelajari jutsu terlarang dari kelas ekonomi ini pun membelanjakan uang tersebut untuk membeli item-item kualitas KW super. Dirga pun mendapatkan jackpot dan langsung ia gunakan untuk membeli motor S10K only. Dan saat peresmian pondok pesantren, tiba-tiba saja ada bangunan yang runtuh dan menimpa anak mereka yang bernama Kiki hingga meninggoy. Namun untung saja semua itu hanyalah mimpi. Istri Dirga yang takut terkena azab karena suaminya nge-cheat ini pun langsung mendatangi Dirga ke proyek. Dan benar saja, di depan kepala matanya sendiri, maksudnya di depan mata kepala tetangganya sendiri, ia melihat suaminya sedang farming bersama shinobi tingkat Genin. Dan tanpa skill 1 terlebih dahulu, istri Dirga langsung mengulti dirinya. Namun Dirga dengan skill ekonominya mengatakan, aku itu cuma pangkas budget aja. Jadi kalau ada lebihnya, itu untuk aku. Setelah adu jutsu dengan istrinya, Dirga yang kehabisan cakra pun langsung mengambil rantang kosong dan mengkick istrinya dari situ. Pada malam harinya, istri Dirga mendoakan suaminya untuk segera berobat. Maksudnya bertobat. Keesokan harinya, para shinobi tingkat Genin merasa jika peralatan tempur yang diberi Dirga tak sesuai. Namun Dirga mengancam akan mengeluarkan Dajjal ekor 9 miliknya jika mereka masih keakean cangkem. Para Genin merasa takut dan langsung menyegel mulutnya. Dan saat di rumah, Dirga harus kembali menghadapi istrinya yang mencoba menyegel Dajjal miliknya. Dirga pun langsung mengeluarkan seluruh jutsu yang ia punya. Tak kehabisan akal, istri Dirga pun berniat memberitahu gulungan rahasia milik suaminya kepada Pak Bos. Keesokan harinya, istri Dirga pun langsung membocorkan gulungan rahasia milik suaminya itu. Namun Dirga datang dan langsung menggenjutsu Pak Bos. Dan atas perintah sutradara, Pak Bos pun lebih percaya dan malah memuji Dirga. Kemudian Dirga mengancam akan menyegel istrinya di pengadilan jikalau masih ikut campur urusannya. Dan saat di perjalanan menuju barat, Dirga tak sengaja bertemu dengan Jonah. Tanpa skill 1 atau 2, Dirga langsung menawarkan segambreng duit hasil nge-cheatnya kepada Jonah. Dengan syarat ia harus memutuskan Benny dan menjadi pacarnya. Jonah yang rupanya juga memiliki Dajjal ekor 4 ini langsung menerima tawaran Dirga. Meskipun dia tahu kalau Dirga sudah memiliki istri dan anak. Dan saat pasangan Dajjal ini sedang mengisi cakra, Dirga mendapat kabar dari istrinya kalau anak mereka sedang sakit. Ya kalau Kiki sakit ya kamu bawa ke rumah sakit ya? Ya benar juga sih. Dan di tengah obrolan mereka, si Dajjal betina berulah. Sayang, Hal itu pun membuat istri Dirga curiga. Dan saat di rumah, Dirga yang capek setelah pargoy bareng si Dajjal versi woman dibuat kesal dengan pertanyaan-pertanyaan ultimate dari istrinya. Dan keesokan harinya, saat Dirga dan salah satu shinobi tingkat Genin sedang nge-cheat, tiba-tiba istri dari Genin tersebut melaporkan kalau anak mereka sakit keras akibat makan duit hasil nge-cheat. Mendengar itu, ia pun langsung bertobat. Dan saat Dirga sedang farming, tiba-tiba istrinya datang dan langsung ceramah no jutsu. Namun hasilnya nihil. Ia pun kembali datang ke proyek dengan membawa buah ginjalnya, yaitu si Kiki, untuk kembali melaporkan suaminya ke Pak Bos. Dan terjadilah adu mekanik di antara mereka. Saat mereka sedang asik-asiknya adu mekanik, tanpa disadari si Kiki malah masuk ke dalam proyek pembangunan untuk ngeluting. Belum sempat menemukan AWM, tiba-tiba jaringan Kiki 999 plus yang membuat dirinya harus AFK dari dunia. Pak Bos pun berniat menyelidiki atas AFK-nya Kiki. Namun si Dirga menawarkan diri agar ia saja yang menyelidiki kasus ini. Dirga dan istrinya pun kembali adu bacot atas AFK-nya Kiki. Sampai suatu ketika cakra iri dengki Dirga kembali bergejolak setelah melihat Benny
yang kini sukses dengan restorannya. Dajjal ekor 9 pun seketika aktif dan memberi ide untuk menjadikan Benny kambing hitam atas AFK-nya Kiki. Ia pun menyusun rencana untuk menjebak si Benny. Namun ternyata rencana yang ia buat tak sesuai harapan. Dirga pun langsung adu jutsu dengan Benny. Dan Dirga pun sekarat karena tertimpa semen seberat hidup Mimin. Bagi jatuh tertimpa semen, Pak Bos pun tahu kebusukan Dirga dan berniat membanetnya dari proyek. Dan terjadilah aksi kejar-kejaran seperti di awal film. Setelah itu, istri Dirga pun berkata, Begitulah ceritanya Pak Ustadz. dan setelah mereka semua muak mendengarkan dongeng dari istri Dirga pun berniat untuk melanjutkan perjalanan membuang jasad Dirga. Setelah sampai di tempat pemakaman, Kang Gali Kubur memberi laporan kalau tanahnya sangat keras sampai alat tempur mereka pada AFK yang terkena azab 1 orang, tapi yang susah 1 kampung anjay. Dan saat jasad Dirga akan dibuang, mereka memutuskan untuk bergoyang terlebih dahulu untuk merayakan kepergian Dirga. Namun tanpa mereka sadari, jasad Dirga tiba-tiba terkubur tanah dengan sendirinya. Mereka pun mencoba mengangkat kembali jasad Dirga. Ini dia, ini tangannya Pak Ustadz. Hilang lagi Pak Ustadz. Namun tiba-tiba jasad Dirga cosplay menjadi undur-undur. Mereka yang sudah sangat muak pun meninggalkan jasad Dirga yang tertimbun rata dengan tanah begitu saja. Minimal kasih bunga anjir.